Oke, kita langsung saja. Hari ini kita belajar tentang part of speech. Apa itu part of speech? Jadi part ini artinya bagian atau porsi of dari atau mengenai atau tentang speech, berbicara atau pidato atau cara berbicara ya, speech ya. Nah, jadi part of speech, bagian-bagian yang ada sehingga terjadilah speech atau porsi-porsi bagian-bagian yang menopang sehingga terjadilah suatu kalimat dalam berbicara. Nah, kita lanjut aja langsung. Part of speech. Nah, dalam part of speech ini ada yang kategorinya seperti ini. Kata kerja. Kata kerja. Kata-kata yang kita ucapkan, apakah kita sudah tahu bahwa kata ini dia masuk pada kategori kata kerja? Kata ini dia adalah kata kerja. Verb ya. Bahasa Inggrisnya verb. Ada kata yang masuk pada kategori kata sifat. Seperti apa contoh kata sifat itu? Kita tidak tahu, tapi kita berbicara. Kita berbicara, fasih berbicara, tetapi kita tidak tahu bahwa kata ini dia masuk pada kategori kata sifat. Nah, kita kenal dengan adjective, ya itu istilahnya adjective. Ada juga kata benda. Kata benda atau disebut noun. Nah, ini perlu pengetahuannya supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang lain yang bertanya. Kenapa kalimatnya seperti itu? Oke, ada juga kata keterangan. Keterangan, ya tulisan saya bagus ya. Kata keterangan disebut adverb. Oke, kata keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat. Tentu dalam berbicara kita butuh menerangkan tempatnya, waktu dari suatu peristiwa terjadi ya. Itu dibutuhkan adverb, keterangan. Ada yang masuk pada kategori kata ganti. Kata ganti orang atau benda. Nah, itu disebut pronoun. Pronoun yo. Itu yang kita kenal dengan I, you, we, they, he, she, it, dan ya lainnya. Sekarang kita maju. Ada juga yang masuk pada kategori kata depan atau dikenal dengan sebutan preposition. Prepositionnya. Lalu kita masuk lagi. Ada yang masuk pada kategori kata seru. Kata seru, interjection. Wow. Itu contoh kata-kata seru ya. Masih banyak tapi ya kita perkenalan dulu. Ada yang masuk pada kategori kata sambung atau kata hubung. Nah, itu disebut conjunction. Ya. Ada juga yang masuk pada kategori kata artikel. Artikel ini biasanya disambung sama determiner ya. Determiner itu yang kita kenal dengan this, that, and, at, and, the. Nah, itu semua di dalam artikel. Oke, sejauh ini yang bisa kita kenal dalam part of speech. Jadi part of speech ini kalau kalian sudah tahu, sudah paham, mau ke tenses atau mau kemana itu gampang saja. Oke, kita lihat referensi dulu. Semoga membantu referensi ini. Nah, ini saya ambil dari salah satu referensi di internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini dia. Saya ambil dari Ruang Guru ya. Part of speech atau verb. Verb fungsinya apa dalam kalimat? Ya, contoh. Ini sedikit contoh dari begitu sekian banyaknya contoh di yang lainnya ya. Noun, ada verb, kata kerja. Ada noun, kata benda. Ada adjective, kata sifat. Ada pronoun, kata ganti benda, orang. Adverb, itu ada keterangan. Nah, banyak. Di dalam adverb ada banyak lagi. Di dalam pronoun ada banyak. Di dalam adjective ada juga banyak lagi dia punya sub-sub materinya. Conjunction. Ini conjunction. Oh, ini conjunction. Oh, tidak ada huruf N ya. Harusnya ada huruf N ini. Habis J-U-N-C. Oke, it's okay. Itu human error aja. Interjection, kata seru, determiner dan artikel. Oke, ini semua adalah knowledge, ilmu pengetahuan yang mana akan membedakan skill kalian dengan mereka yang belum paham. Oke, komunikasi itu perlu ya, baik di tempat kerja ataupun di tempat yang dimana kita perlu
membangun komunikasi, hubungan baik sosial atau kerja atau dalam hal rohani. Ya. Jadi kita rangkum saja. Part of speech. Speech. Part of speech. Jadi yang kita kenal dalam part of speech bagian-bagiannya adalah kata kerja, disebut verb. Ada juga noun, ada juga adjective. Ini apa nih adjective? Oke, kalau kalian sudah tahu, silakan tantang diri kalian. Apakah pengetahuan saya cuma main game dan scroll medsos? Tapi bagaimana dengan membangun komunikasi? Apalagi dengan mereka yang dari luar negeri, atau bila suatu saat kamu kerja dengan perusahaan luar negeri atau di luar negeri, you harus pertanggungjawaban ilmu atau setiap angka yang ada dalam raportmu. Verb, adjective, ada adverb, ada juga interjection ya. Kita rangkum interjection, ada juga conjunction, ada juga preposition, ada juga what else? Pronoun, ada juga article, and determiner. Article and determiner. Oke, sejauh ini yang bisa diperkenalkan. Semoga bermanfaat buat yang butuh belajar bahasa Inggris. Oke. Academy Adventist Academy. Jadi welcome, part of speech. Ada orang yang gini. Ada beberapa kategori. Ada orang yang mahir di ujung pena. Kalau soal ujian di atas kertas, sapu rata 100 gitu. 100% ujung pena ya di atas kertas, menyelesaikan soal-soal di atas kertas. Tapi ada yang ketika diminta untuk praktek berbicara, menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang tadinya jago di atas kertas, jadi susah dia susah. Ada juga orang yang prakteknya oke, mantap, tetapi ketika diminta untuk menerangkan, kenapa kalimatnya seperti itu? Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai itu? Kenapa ada am is are di situ? Kenapa di kata itu ada ing-nya? Kenapa ada have been? Terus gitu. Kenapa dia pakai not di situ? Itu dia. Kenapa dia ada es? Kenapa dia pakai s? Hal-hal seperti ini itu menuntut pengetahuan. Jadi alangkah baiknya kita sudah jago di ujung pena, kita juga jago di praktek, sehingga ketika ada yang bertanya, ada yang meminta pertanggungjawaban atas sebuah kalimat yang kita ucapkan, itu kita bisa terangkan, kita bisa jelaskan, sehingga itu menjadi ilmu pengetahuan yang segar buat orang lain. Oke, ketika kita bisa menjelaskannya, itu menjadi ilmu pengetahuan bagi orang lain yang kita berikan. Oke, alangkah baiknya kita jago di ujung kertas dan juga jago di ujung pena dan juga jago di setelah melepaskan pena itu. Oke. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, murid-murid.